Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, sahabat-sahabat semuanya. Salam rahayu, salam sejahtera. Yang pasti mungkin kalian sudah melihat, mendengar betapa ketika Cik Raden menghadapi bertemu dengan sosok, ketika Cik Raden tanya namanya Ki Jagat. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi yang belum lihat tayangan Cik Raden, mungkin kalian silakan lihat. Yang sudah hadir silakan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Yang pasti saya sudah mendoakan dan saya utamakan khusus, wabil khusus subscriber saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, timur, selatan, barat, daya ya, tanpa terkecuali, nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu ya, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Yang pasti saya banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas kebaikan kalian selama ini, atas kunjungan kalian selama ini, atas dukungan kalian selama ini, ketika kalian sudah benar-benar di situ mendukung apa yang selama ini Cik Raden tayangkan. Ya mudah-mudahan itu menjadikan suatu semangat, di mana Cik Raden memberikan suatu tontonan untuk menghibur kalian dikala kalian santai ya, maupun di rumah maupun beraktivitas. Tapi semuanya itu saya berkeyakinan karena kalian masih setia, masih cinta ya. Yang pasti dengan kehadiran tayangan demi tayangan Cik Raden, ya mudah-mudahan itu ada suatu hikmah yang bisa kalian petik. Mudah-mudahan di situ ada suatu faedah, manfaat, apalagi sedikit banyaknya ketika kalian sudah berinteraksi, apalagi ada komunikasi di mana kita saling berbagi, di situ kita saling yang namanya untuk menciptakan suatu hubungan dalam ikatan saling tolong menolong ya. Jadi sahabat-sahabat, kita cek dulu suara. Kita cek suara dulu, kalau suara kita aman kita lanjut ya. Takut kita udah ngomong seperti ini nanti suara kita nggak aman. Oh ya aman ya. Men, aman ya? Aman. Duh, kena angin ya. Kena angin. Angin berhembus. Nah, jadi sahabat-sahabat, apabila kalian sedikit banyaknya sudah mengenal artinya di situ, salah satu yang namanya Cik Raden berikan, sedikit banyaknya Cik Raden sampaikan, ya mungkin kurang lebih sudah banyak memahami ya. Karena bahkan banyak sekali yang sudah komunikasi, bahkan telepon sama Cik Raden mengucapkan rasa syukur
sudah dibantu, sudah ditolong, yaitu tadi berterima kasihlah kepada Allah ya. Kalau Cik Raden ini maaf ngomong, orang nggak bisa apa-apa, orang bodoh ya, hanya bisa kalau ya ketika ngantuk ya tidur, ketika lapar ya makan. Cuman hanya berkeyakinan adanya seperti keajaiban yang Allah berikan, itulah salah satu kelebihan yang dititipkan. Ya mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan ketika saya menjalankan di mana untuk segala langkah saya tuju, baik dengan adanya membina dalam urusan-urusan ketika saya untuk memberikan suatu didikan atau pendidikan kepada anak-anak seperti pondok-pondok pesantren, yang mudah-mudahan juga mereka bisa bermanfaat untuk bagi nusa dan bangsa, terutama kepada orang tuanya. Nah, jadi yang sahabat, saya perlu ingatkan juga, karena di sini Cik Raden sedikit banyaknya untuk memberitahu saja ya, memberitahu saja dengan adanya insiden, mungkin kalian sudah lihat di mana Cik Raden sekarang ini, karena Bang Rey pun sudah memberikan suatu himbauan, karena ancaman-ancaman besar ketika adanya seperti terjadi yang kami hadapi, memang itu bukanlah hal yang sangat-sangat mudah. Tapi biarlah ya, biarlah kita hadapi saja. Kita nawa itu niat saja. Ya semoga saja apa yang kita hadapi itu menjadikan suatu hikmah. Artinya suatu yang namanya perjalanan, sudah barang pasti di situ ada suatu tujuan, bahkan insiden yang tidak bisa kita duga-duga. Tapi kita yakin saja semuanya itu karena kita hidup, ada yang menghidupkan. Bukan berarti kita hidup ini merasa seolah-olah kita paling bisa ya, apalagi mau menghakimi, apalagi kita saling menyalah-nyalahkan, tidak. Walaupun saya menghadapi sosok daripada orang yang disebut bahasanya keilmuan, kekuatan yang dimiliki, boleh dikatakan sangat sakti, sangat hebat, ya saya pun tidak menganggap mereka itu remeh, tidak juga menganggap mereka itu sebelah mata. Tetap saya menghargai. Hanya saja saya menyayangkan daripada perilaku dan kelakuannya, yaitu kadang-kadang luar daripada adab. Itulah manusia ya. Manusia ini banyak sekali pintar sahabat, dengan mengulik, memahami, mengkaji ya, bahkan segala kehidupan, apalagi di alam nyata ini, berbagai macam cara ya didapatkan keilmuannya, tapi dia bisa sekali, pandai sekali untuk berbicara, menyampaikan salah satu tentang pelajaran-pelajaran daripada norma-norma kehidupan ini, tapi belum tentu dia bisa yang namanya membina, menempatkan, apalagi dia bisa menerapkan secara jelas dan nyata arti yang kehidupan yang sebenarnya hidup. Ya, jadi banyak manusia ini yang kita lihat memang hidup, makan ya, istilahnya aktivitas ya aktivitas. Tapi yang dikatakan hidup yang sebenarnya hidup itu yang bagaimana ya? Nah itu yang perlu sedikit banyak yang kita pelajari. Jadi kalau saya lihat adanya Ki Jagat ini, dia keilmuannya sangat tinggi, tapi kalau saya secara dalam terawangan saya, tapi dia ini tidak beradab. Nah jadi jangan sampai kita ini kalau bisa sudah nggak punya ilmu, sudah nggak ada adab, apalagi yang namanya mengetahui yang sebenarnya hidup ya. Jadi banyak kadang-kadang manusia banyak ini hanya sebutannya hidup, tapi kadang-kadang jasadnya aja hidup, tapi kolbunya mati ya, hatinya mati.
Nah, maka dari itu sahabat Cikaden, mungkin sedikit banyaknya mungkin kalian sudah apa yang selama ini dengan misi, dengan adanya perjalanan Cikaden ketika adanya baku hantam, bahkan ada suatu ancaman yang sangat luar biasa, bukan hanya sama Cikaden saja, semua tim spiritual, tim Banggai Lampung pun, bahkan Banggai Lampung pun, saya rasa bukan satu atau dua orang, mungkin sudah banyak sekali ketika serangan-serangan itu, ketika mereka tidak bisa secara langsung yang namanya individu dengan hidup dengan salah satu di kehidupan itu untuk memberikan suatu apa namanya yang bahasa orang itu tidak menghancurkan, yang ada itu pengen menghancurkan. Itu tadi bukan kita mengaku orang baik, bahkan tidak pula kita merasa orang baik, tapi di situ yang jelas kalau saya rasakan di mana ketika kita selalu ada niat untuk beriktikat baik itu pasti ada suatu kendala dan apa namanya tantangan, halangan ya, halangan, godaan lah kalau kata orang, godaan. Tapi anggaplah semuanya itu dinamika seni dalam kehidupan. Walaupun saya belum begitu menjajaki daripada yang disebut semboyan orang, katanya siapa namanya si pendekar ya, atau raja, atau disebut guru, nggak tahu saya akan hadapi maunya apa. Bahkan dari kemarin pun saya sudah berasa ya, karena ada salah satu sosok, mungkin kalian lihat, baru saja saya menyelesaikan suatu permasalahan, artinya saya mau santai, ketika mat loreng saya lihat dia tumbang. Dia tidak bisa lagi yang namanya berbuat aneh-aneh ketika dia dihantam dengan pukulan-pukulan yang dahsyat sehingga dia tewas terkapar ya. Nah, disitulah kadang-kadang saya sempat merenung ya, merenung artinya kenapa sekejam itu mereka, sejahat itu mereka, punya kemampuan tapi disalah artikan atau disalah gunakan. Makanya itu ya, saya selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabat, apabila kita ada suatu kelebihan, ketitipan baik dari segi ilmu secara nyata maupun ilmu kebatinan, jangan sampailah kita seolah-olah kita ini mengaku-ngaku bahwa kita paling hebat, paling sakti ya. Jangan, nggak boleh. Sama saja kita itu tidak sadar diri ya, benar-benar tidak sadar diri. Jadi kalau orang sadar diri itu, bahkan dia disebut bahasanya sosok atau disebut julukan yang dipandang oleh orang, tapi dia tidak merasakan apa yang sebenarnya sebutan itu, apalagi dia menerapkan. Jadi manusia ini mudah berucap tapi sulit menjalankan. Maka dari hati-hatilah kita kepada orang-orang, apalagi kalian sudah banyak mengenal, mengetahui ya, yang pantas, yang sebenarnya, yang seharusnya orang yang patut yang kita ikuti, yang patut kita contoh, yang membawa manfaat, bisa membantu, bisa menolong. Itu pun ada orang-orangnya juga. Bahkan kita mau nolong pun, membantu orang pun, lihat-lihat juga ya. Kebanyakan ya, ini dari pengalaman ya, dari pengalaman secara yang Cikaden rasakan, kita sudah banyak sekali menolong orang, kasihan sama orang, tapi bukan berarti kita menghentikan daripada apa yang kita inginkan, yang kita berikan. Tidak. Tapi disitulah salah satu ketika Tuhan Allah membukakan secara nyata, kita diberikan suatu pandangan yang namanya mata kepala, artinya jelas, disitulah kita untuk bisa bercermin. Makanya saya bilang tadi itu,
yang mana harus kita benar-benar bisa kita tolong, yang mana harus benar-benar kita bisa bina, yang mana benar-benar bisa kita arahkan, ya. Kita harus benar-benar jeli, teliti. Ya, tapi tetap kita ikhlas saja, semuanya itu yang kita lakukan, jangan mengharapkan bahasanya imbalan dari orang tersebut, ya. Nggak boleh, sahabat ya. Biarkan dengan sendirinya ketika kalian sudah berbuat, ya, jangan mengharapkan daripada apa yang kita perbuat sama seseorang itu, kita mengharapkan daripada imbal balik, bahasanya minta balas jasa, jangan. Ya, jangan sekali. Bahasanya, oh dia kacang lupa kulit, biarkan saja. Tapi yakin dengan kehidupan seperti itu Allah akan temukan ketika kalian sudah mengetahui dari sifat-sifat cara orang-orang seperti itu, Allah akan menggerakkan di mana nanti orang yang lebih, yang Allah berikan keistimewaannya. Karena kenapa? Kalian sudah memberikan yang namanya salah satu sifat dan sikap untuk menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar menolong dengan ikhlas, ya. Nah itu. Apalagi orang-orang sekarang ini memang sudah dari zaman sejarahnya, ya. Dari zaman perang, zaman ya leluhur-leluhur nenek moyang kita, banyak benar sekali bahasanya itu kalau dikatakan pengkhianat, ya. Jadi pengkhianat inilah salah satu contoh orang manusia ketika dia tidak bisa seperti mencontoh berbuat yang lebih daripada yang orang dimiliki itu, akhirnya dia bagaimana caranya memutarkan akal pikirannya yang kotor untuk menjatuhkan, untuk menjelekkan, supaya orang itu tidak empati dan simpati, sehingga orang itu akhirnya mudah terhasut, mudah terpengaruh, akhirnya dia ada suatu perubahan sikap dan sifat dia terhadap kita yang begitu di luar daripada logika kita. Tapi biarlah, inilah yang namanya Ciraden. Ketika Ciraden berupaya sedikit banyaknya berusaha menasehati, mengarahkan, ya siapa tahu sedikit banyaknya di situ mereka bercermin. Arti kata berintrospeksi diri, ya. Saya tidak kurang-kurangnya. Bahkan ini pun saya rasa mungkin dalam salah satu ikatan hubungan, jaringan lah kalau katanya itu, ya. Jaringan hubungan kaitan di mana mereka ini masih ada kaitan guru dan guru dan guru dan guru berhubungan seperti itu. Makanya saya heran pula kenapa kalau kata orang itu hilang satu tumbuh 1000. Ya ini tadi, karena mereka penasaran, mereka pengen tahu, bahkan mereka mungkin sudah mendapatkan suatu kelebihan atau kemampuan keilmuan yang dimiliki. Semua orang itu yang bahasanya katanya tergolong daripada orang-orang yang bisa membantu, menolong kepada sebutan-sebutan spiritual ini, akhirnya mereka ini berambisi bagaimana caranya apa yang kita lakukan itu terhalang, terganjal. Jangan sampai apa yang menjadi niat mereka itu sampai kita kita usik, ya. Ya nggak bisa lah, ya nggak bisa seperti itu kita diamkan saja. Inilah tugas kita, inilah memang kewajiban kita untuk yang namanya mengingatkan, ya. Dalam arti kata mengingatkan di situ, setidaknya kita berikan suatu pesan dan kesan, artinya pembicaraan lah. Kalau bahasanya itu, walaupun mereka punya keilmuan yang tinggi, tapi kalau mereka tidak bisa menerapkan secara dalam bahasa dengan lisan, yaitu tadi, karena mereka berdasarkan mengandalkan daripada kekuatan-kekuatan, keilmuan-keilmuan bahasanya, di mana di situ dia paling ngaku, paling hebat, ya, paling jago, ya, paling bisa. Itulah tadi manusia. Jadi manusia ini hanya sebutannya saja, saya bilang tadi itu wujudnya manusia, tapi aslinya perilaku dan perbuatannya itu bukan manusia. Makanya itu saya minta kepada sahabat-sahabat, bagaimana supaya kita ini tergolong, jangan sampai terjerumus atau sebutan kita manusia, tapi aslinya bukan manusia, ya. Jasadnya manusia, wujudnya manusia, tapi perilakunya yaitu tadi
kebanyakan seperti bahasanya lebih daripada hewan. Banyak sekali ya. Bahkan seperti ada anak kandung sendiri sampai dicabuli ya. Bahkan sampai istri atau keluarga sampai disakiti, diinikan, apalagi sama orang teman ya. Sudah macam-macam. Itulah yang kita lihat suatu cerminan untuk supaya kita bisa berintrospeksi diri, supaya kita bisa sadar diri, bahkan kita bisa menempatkan diri. Ya, makanya tidaklah mudah orang menjadikan diri kita itu bahasanya, apalagi kita mengaku seorang spiritual, ya, seorang keilmuan, tapi dengan dia sendiri tidak bisa menerapkan di mana akhlak. Kalau bahasa Arabnya itu, kalau kata cara Jawanya itu ya, unggah-ungguh. Kalau bahasa kita, bahasanya yang umumnya itu, istilahnya apa namanya? Sopan santun ya, sopan santun. Itulah, kalau manusia tidak ada seperti itu, ya sama saja. Di dalam kolbunya, yang diselimuti di dalam jiwa dia itu masih tertutup. Berarti dia itu hidup bukan mencari kehidupan yang sebenarnya hidup. Hidupnya ya hidup aja. Itu. Makanya itu ya sahabat-sahabat ya. Saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara, doakan saya ketika saya nanti akan ada menghadapi di mana setiap apa yang saya hadapi ini, mudah-mudahan Allah permudah, Allah berikan petunjuk ya. Allah berikan jalan baik dari rezekinya, kesehatannya. Karena segala sesuatu itu memang saya bilang tadi itu tidak boleh kita memandang sebelah mata atau kita menganggap orang itu remeh, nggak boleh ya. Saya akuin sahabat ya, yang namanya yang saat ini yang saya hadapi itu yang sebutannya Ki Jagat itu ilmunya saya akuin luar biasa ya. Tapi kenapa ketika saya ada interaksi baru ketemu, mungkin kalian sudah lihat saya live streaming ya, ketika saya pertemuan dia hanya sebentar saja, bahkan ketika saya temuin bahkan dia ada bahasa kata-kata dia, aku kalau tidak kau berikan yang darah kambing itu katanya, maka darahmu akan tak pateni katanya. Masya Allah, kata saya, ini manusia. Iya. Luar biasa saya hadapi manusia ini ya. Artinya mungkin karena dia keilmuannya tadi sangat hebat, seolah-olah memandang saya itu kecil ya. Nggak apa-apa ya, saya jujur sahabat ya, bukan orang punya ilmu atau berilmu, tidak ada ilmu saya ini ya. Saya tidak punya ilmu, yang punya ilmu itu hanya Allah ya. Allah yang semata-mata itu yang punya ilmu. Kalau saya apa bisanya, nggak ada. Ya nggak ada ya, kemampuan saya itu nggak ada. Hanya saja saya bersyukur atas Allah titipkan kepada diri saya ada suatu kelebihan, keistimewaan, di mana setiap saya bermunajat, di mana saya setiap berdoa, di mana saya setiap bermohon, di mana saya punya keinginan, Allah wujudkan, Allah kabulkan. Nah itu rasa syukur Cik Raden seperti itu aja. Ya apalagi yang Cik Raden sudah bantu ya, baik dari media Cik Raden ini ya. Artinya mereka tadinya usahanya tidak lancar ya, dengan media Cik Raden kasihkan, bahkan sempat nelpon terima kasih. Sudah saya bilang, jangan terima kasih sama saya bilang, terima kasihlah kepada Allah. Cik Raden mah jembatan saja ya, lantaran gitu ya. Jadi lantaran saja, tapi dengan lantaran Cik Raden itu Allah berikan petunjuknya, diketuknya pintu hati orang itu sehingga bisa berkomunikasi dan interaksi sama Cik Raden. Mintalah tolong lantarannya dengan syariat yang ada, Cik Raden berikan, arahkan cara-cara dan kegunaannya begitu ya. Baik dari serbuk maupun dari madu, dari minyak, dari garam asma, itu kan macam-macam orang petunjuk yang ada, yang Cik Raden dapatkan begitu. Bahkan sudah celengap-celengap bahasanya, kalau kata orang itu celengap-celengap itu udah masuk ruangan ICU di rumah sakit itu sahabatnya. Cik, bagaimana ini? Apa namanya? Bilangin istri saya sudah di ruang ICU karena perutnya sampai sakit, bagaimana? Ya saya coba Pak, sini komunikasi sama sebentar. Ya cuman video call ya, video call saja sama sebentar. Dengan saya berbunajat kepada Allah, karena Allah itu saya yakin ya, dia maha ya, artinya maha itu maha tahu, maha penolong, maha segala-galanya ya.
Ketika saya sambungkan langsung ke langit melalui video call itu, Pak, saya yakin istri Bapak akan sehat, akan kembali normal, kata saya. Wah, ya Cik, makasih doanya. Besok telepon dia. Alhamdulillah Cik, katanya. Alhamdulillah Cik, katanya. Istri saya sudah sehat sekarang, udah bisa makan, bisa enak kembali. Ya terima kasih ya kepada Allah ya. Kalau Cik Raden ini hanya berdoa dan mendoakan. Dengan doa Cik Raden itu, ya Allah kabulkan. Makanya tidaklah mudah yang bahasanya sebutan atau orang, atau sebutan bahasa itu ulama atau kiai, atau sebutan bahasanya paranormal, sebutannya spiritual, tidaklah mudah ya. Apalagi mengaku-ngaku ya. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita terpeleset. Yang pasti semua itu hanya lantaran saja, hanya jembatan saja. Dengan adanya syariat-syariat yang kita jalani, karena hidup kita ini harus di dalam dunia ini harus pakai syariat ya. Kalau nggak ada syariatnya, gimana kita bahasanya mau tahu, mau paham kan begitu. Jadi kalau kita sudah menjalankan syariat yang ada, ya mudah-mudahan dengan hablum minan nas, artinya hubungan kita kepada manusia, insya Allah Allah temukan ke manusia orang yang Allah ridhoi kan begitu, orang-orang yang diberikan petunjuk begitu. Nah mudah-mudahan ketika kalian sudah menyimak, melihat, memahami, bisa memilah, bisa memilih, disitulah nanti kalian akan tahu yang sebenar-benarnya, memahami yang sebenar-benarnya. Iya. Nah jadi Cik Raden ingatkan. Nah jadi ini nggak sembarangan Cik Raden juga ini kasih tahu ya. Bahkan Cik Raden kalau berinteraksi, mungkin kalian sudah lihat ya, karena Cik Raden berinteraksi itu kalau apalagi menghadapi bertemu sama Bunda Ratu ya. Ya Allah kabulkan, Allah wujudkan secara media di dalam kamera kalian lihat. Saya berhadapan ya, berhadapan karena sudah saya katakan beliau itu adalah orang sosok orang tua ya, orang tua. Bahasanya orang tua itu artinya kalau di mana kita sudah tahu bahasanya urut salam, unggah-ungguhnya, ya beliau pasti tidak akan datang, bukan hadir kan. Alhamdulillah Cik Raden berapa kali sudah menghadap ke Bunda Ratu Pantai Selatan, mungkin kalian sudah lihat ya. Saya dikasih yang namanya wejangan ya, dikasih nasihat, bahkan cindera-cindera mata sudah banyak sekali ya. Tapi nyata Cik Raden itu ya, dikasih langsung nyata ya sama Bunda Ratu itu. Ya Alhamdulillah Cik Raden sedikit banyaknya bisa juga memberikan suatu penyemangat hidup. Dengan adanya penyemangat hidup itu ya mudah-mudahan pikir Cik Raden ada suatu keberkahan yang ketika saya berinteraksi langsung sama Bunda Ratu ya. Apalagi ini pun saya akan menghadap lagi ya kepada Bunda Ratu, apa yang sebenarnya dalam ancaman ini. Ya dalam arti kata ya mudah-mudahan saja harapan demi harapan saya yang saya hadapi ini, ya mudah-mudahan saya dilindungi ya, dilindungi, dijaga, jangan sampai saya terjerumus daripada golongan-golongan orang-orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu ya, karena mereka ini menggunakan perewangan-perewangan yang luar biasa dengan menggunakan kekuatan-kekuatan melalui ritual-ritual yang tidak logika bahasanya secara dalam syariat yang ada. Bahkan saya pun hanya menyikapi dan sadar diri ya. Oh iya sahabat, saya ingatkan. Nah ini saya punya kiong buntet. Ini kiong buntet ya. Kiong buntet. Tuh. Jadi ini saya diberi Bunda Ratu. Memang barangnya seperti ini. Apabila kalian minat, ya mau, kirimkan alamat kalian, hubungi WA Cik Raden kasih. Ikhlas dan ridho. Ya ini sama. Nah ini sejenis. Nih, kerang, seperti kerang. Berarti ini jadi batu. Kalau ini beda lagi. Semar mesem. Keris semar mesem. Gak sembarangan ya.
Apalagi udah tahu ini kantong macan buat penjaga. Ya. Apabila kalian mau, hubungi saja WA Cik Raden kasihkan. Nah ini ada yang namanya Bunda Ratu kemarin nitip ke nama saya, ya, Leontin. Nyata ya, dari Bunda Ratu ketika saya dapat di gerbang. Tapi kalau kalian mau, saya kasihkan. Saya ikhlas dunia dan akhirat. Yang penting jangan dibawa sombong, ya. Insya Allah apa yang kalian hadapi, apa yang kalian inginkan, mudah-mudahan semua niat baik kalian, apa yang kalian hajatkan itu, saya yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau memang kalian kurang jelas, silahkan. Apabila kalian mau pesan madu, silahkan. Ada madu hitam, madu kuning. Bahkan Cik Raden berikan ada 2 pilihan, ada yang paket 300.000, ada yang paket 400.000, ya. 400.000 itu mendapatkan 48. 300.000 itu mendapatkan 300.000 itu mendapatkan 6, ya. Produk artinya. Silahkan kalian hubungi saja WA Cik Raden di nomor 0821 5006 3346. Apabila kalian pesan hari ini, Cik Raden kasih bonus. Bonusnya yaitu minyak pemikat, ya. Minyak pemikat ini itu sudah dirajah, sudah didoakan, artinya memang untuk khusus buat kita usaha, apalagi yang belum pernah dapat jodoh, ya. Sangat mudah sekali itu. Kalau tidak percaya buktikan, tapi jangan salah jalan. Saya nggak mau tanggung jawab, artinya nanti ngaku bahasanya nggak punya istri, ngaku nggak punya istri, ngakunya punya istri, ngakunya bujangan, nggak taunya duda. Gunakan itu, kalian pikirkan kepada perempuan. Kalau itu melintir sampai kepincat, ya apalagi minta dinikahin. Kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh, saya mudah-mudahan jadi terkabul, artinya jodoh lah bahasanya. Tapi kalau buat main, saya nggak bertanggung jawab, ya. Silakan saja hubungi saja WA Cik Raden apabila kalian minat, kalian membutuhkan. Cik Raden pun tidak ada yang unsur di sini pemaksaan. Hanya saja yang berminat, nggak meminat ya nggak apa-apa, karena segala sesuatu itu tergantung daripada niat apa yang kalian inginkan, ya. Nah ini mustika dari Bunda Ratu, Leontin, ini dari batu, ya, dari batu, luar biasa ini. Jadi apabila kalian minat, hubungi saja WA Cik Raden, ya. Cik, saya mau, iya, saya kasihkan. Yang penting dirawat, disimpan, dijaga, jangan sampai disalahgunakan atau dibuat yang aneh-aneh, ya. Mau milih yang mana? Mau yang biru seperti lautan, merah dengan lambang keberanian kita. Ini ya, nggak main-main Cik Raden. Asli dari Bunda Ratu. Mungkin kalian sudah lihat, saya langsung ketika berinteraksi sama Bunda Ratu, saya bisa ketemu langsung, ya, berhadapan langsung sama Bunda Ratu. Itulah salah satu saya katakan sosok di mana orang tua, di mana ibu yang selalu mendampingi, mengikuti, mengasuh, mengayomi, memberikan suatu petuah-petuah untuk memberikan suatu yang namanya jalan untuk kehidupan demi kehidupan ini, supaya kita belajar untuk menerapkan di mana sedikit banyaknya untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Makanya Cik Raden walaupun ini sudah izin, apabila saya kasihkan, saya akan dikasih, saya kasihkan lagi. Ya sebatas jembatan aja, ya saya kasihkan, nggak apa-apa. Ya kata Bunda nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ya udah, saya berani, ya. Ketika alat ini saya sampaikan. Apabila ada yang minat, yang monggo. Siapa tahu ada membutuhkan seperti macam-macam, ada persoalan. Namanya kita hidup, kita nggak tahu, ya. Ada seperti menghadapi dalam kekeluargaan, ada menghadapi dalam usaha, ada yang menghadapi dalam kerjaan, macam-macam, ya. Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan pertolongan, dengan lantaran ini, mudah-mudahan bisa menjadikan suatu kenyataan hidup kalian, menjadikan suatu berkah, ya. Mungkin itu saja Cik Raden mungkin mengingatkan, perbanyaklah kalian yang namanya berselawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran, perkuatlah yang namanya zikir batin,
untuk menyatukan kolbu kalian tuh. Jangan sampai yang si Raden katakan itu kalian hidup tapi kolbunya mati. Ya, kita pamit, kita tutup. Saksikan tontonan-tontonan si Raden ketika berhadapan sama Ki Jagat ini. Kita tutup. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.